Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansa Putri. Saya dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang stereokimia dan aktivitas biologis obat. Jadi stereokimia itu merupakan studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi. Stereokimia ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama stereoisomer, dan kedua polarimeter, ketiga enantiomer, dan yang terakhir diastereoisomer. Kita masuk ke aspek stereokimia obat. Jadi istilah dari aspek stereokimia obat itu telah digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakteristik sterik, elektronik, dan sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling dibergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Jadi arti isoteris itu secara umum yaitu kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat fisika kimia yang mirip karena mempunyai persamaan ukuran, keelektronegatifan, dan stereokimia. Kita masuk ke modifikasi isosterisme. Yang pertama itu, pada modifikasi isosterisme tidak ada hukum yang secara umum dapat memperkirakan apakah akan terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas biologis. Dan yang kedua, meskipun demikian isosterisme masih layak dipertimbangkan sebagai dasar rancangan obat dan modifikasi molekul dalam rangka menentukan obat baru. Di sini ada gambar contoh dari modifikasi isosterisme. Jadi penggantian gus sulfida itu pada cincin fenotiazin dan cincin tioksanten dengan gus etilen menghasilkan sistem cincin yang berkhasiat dan berlawanan. Kita masuk ke isomer dan aktivitas biologis obat. Jadi sebagian besar obat mempunyai gambar struktur tertentu. Gambar struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam dalam ruang dan pola yang sama. Jadi dalam gambaran sterik dikenal beberapa struktur yang akan dibahas pada slide yang ini. Jadi isomer geometri atau isomer cis-trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alisiklik. Di sini ada gambar dari isomer geometri. Kita masuk ke isomer konformasi. Jadi isomer konformasi itu merupakan isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dalam atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Jadi isomer konfirmasi ini lebih stabil pada struktur senyawa yang non-aromatik. Di sini juga ada gambar dari isomer konformasi. Kita masuk ke diastereoisomer dan aktivitas biologis. Diastereoisomer adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai 2 atom atau lebih pusat atom asimetrik yang mempunyai gugus fungsional sama dengan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Kita masuk lagi ke isomer optik. Isomer optik ini merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai struktur atom C. Isomer optik ini mempunyai sifat fisika kimia yang sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Masing-masing isomer hanya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya.
Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang stereokimia dan aktivitas biologis obat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.